teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan teman-teman selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Disclaimer, teman-teman semuanya, video ini bersifat general reading, bisa resonate sama kamu, bisa juga enggak. Energi banyak orang, teman-teman ambil yang baik-baiknya aja dan buang yang buruknya. Oke, hari ini ada yang ingin sekali meminta maaf sama kamu. Siapakah orang tersebut? Yuk kita lihat ya. Oke, ini orang yang sayang sama kamu ya. Lagi kangen juga nih orang sama kamu. Wow, cinta segitiga ya. Seseorang yang saat ini ingin sekali ya meminta maaf sama kamu adalah orang yang saat ini mencintai kamu, saat ini dia merindukan kamu dan dia juga masih ada rasa sayang kepada kamu. Tapi orang ini tuh udah punya pasangan, guys, ya. Orang yang sekarang ingin sekali meminta maaf sama kamu adalah orang yang saat ini sudah punya pasangan. Dia sama kamu mungkin sudah berjalan hubungannya lebih dari 3 tahun, 2 tahun, atau ya bisa lebih dari itu ya guys ya. Dan nampaknya meskipun hubungan ini adalah cinta segitiga, ataupun juga ya bisa dibilang bukan kamu satu-satunya orang yang dia cintai gitu ya, tetapi di sini dia merasakan perasaan yang begitu dahsyat sama kamu ya. Ada perasaan yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata, mungkin hanya perasaan dia yang bisa menggambarkan energinya ya, betapa besar dia itu punya harapan ingin selalu bisa bersama dengan kamu. Kerinduannya ini nggak bisa diomongin gitu loh guys. Nanti apa ya, kayak mungkin kamu nggak akan pernah percaya dengan apa yang dia miliki ya di dalam energi cinta yang dia punya ke kamu. Cuman kalau saat kamu ini bertemu dengan dia, kamu bisa merasakannya berapa besar energi cintanya sama kamu, dan hal itu membuat dia di sini juga nampak sangat lelah ya, seperti menjaga kerahasiaan hubungan yang ada di antara kalian. Tetapi walaupun dia merasa kayak nggak bisa berbuat sesuatu di dalam hubungan ini, tapi dia enggan melepaskan diri kamu gitu ya dalam kehidupannya dia sekarang. Jadi dia memang memiliki orang lain selain kamu. Mungkin kamu adalah orang ketiga dalam hubungan ini, atau dia jadi orang yang ketiga di dalam hubungan ini. Ini bisa kamu, bisa dia. Tapi satu hal yang pasti, orang ini tidak tidak bisa gitu meninggalkan kamu, tidak bisa memutuskan hubungan dengan kamu, tidak bisa memberikan keputusan apa-apa untuk saat ini, meskipun dia berada di dalam di antara kalian. Misalkan kamu yang udah punya pasangan ya, dia ngerasa ya biarkanlah rasanya sakit, tapi jangan sampai gitu ya, jangan sampai dia ini kayak kehilangan kamu. Ya dia tahu gitu ya, dengan posisi dia menjadi orang ketiga, dan ini rasanya sakit sekali, tidak punya waktu, tidak bisa bertemu dengan kamu, namun dia sangat tidak ingin kehilangan kamu. Jadi dia seperti kayak membiarkan dirinya dia ini perih gitu ya, tapi dia tidak mau melepaskan kamu gitu loh guys ya, tidak mau meninggalkan kamu. Orang yang saat ini ingin meminta maaf pada kamu, yang ingin dia katakan kepada kamu adalah dia maaf gitu, dia nggak bisa ninggalin kamu. Meskipun kamu menutup mata ya, sekarang gitu kamu menutup mata ingin mengakhiri hubungan ini, dan itu membuat dia sakit, membuat dia terluka. Tapi di sini dia tidak bisa memutuskan hubungan dengan kamu, bahkan dia rela menjadi orang ketiga dalam hubungan kalian. Ataupun di sini kamu adalah mungkin orang ketiganya, dia tidak ingin memutuskan kamu, meskipun di sini dia kesulitan mungkin membagi waktu dengan kamu, tapi kehilangan kamu, kepergian kamu membuat hati dia terluka. Ya guys ya. Oke, kita lihat ini. Siapa orang yang saat ini ingin meminta maaf kepada kamu? Four of Pentacle, lalu ada Eight of Sword, dan ada Knight of Pentacle. Jadi
Ini masih orang yang sama yang ingin meminta maaf sama kamu. Hubungannya juga sudah lama ya, dan orang yang sama keluar masuk dalam hubungan ya. Kamu sama dia ini pernah mengalami konflik yang dahsyat yang membuat kalian ini berpisah, tapi pada akhirnya kalian ini bersama kembali, menyatu kembali. Namun sangat disayangkan ya guys ya, pergerakannya itu lambat ataupun juga tidak bisa seromantis di awal. Bukan karena kalian bertengkar terus ya, tapi tidak ada kesempatan kalian untuk bertemu ya, untuk ya intinya kalian ini susah sekali untuk bicara dari dekat gitu loh. Biasanya cuman mungkin ya jarak yang membuat kalian ini tersiksa ya. Tapi meskipun kayak gitu guys, dia tuh bertahan gitu loh, nggak mau kehilangan kamu. Dalam pikirannya tuh selalu ada diri kamu, dalam hatinya juga selalu merindukan kamu. Bahkan dia nggak bisa pergi kemana-mana ataupun juga tidak bisa melangkah untuk bersama dengan siapa gitu ya, untuk membuat dirinya ini gembira, tidak kesepian. Dalam hatinya, dalam pikirannya ada kamu gitu. Ya, Four of Pentacle di sini menggambarkan bahwa sosok ini sudah merasa nyaman dengan kamu dan dia merasa ada keraguan jika dia mencari orang lain, mungkin tidak akan ada orang yang sebaik kamu ya, sebanding dengan kamu, nggak ada yang selevel dengan kamu. Itu yang membuat dia tuh males gitu, males mungkin ngulang dari awal, males mungkin mencintai orang lain karena sudah mencintai kamu lebih dulu, dan besar cintanya sama kamu ini membuat dia tidak bisa pergi ke lain hati. Sosok yang mungkin saat ini tidak pernah kamu pikirkan ya, tapi orang ini sampai dengan detik ini ingin sekali memiliki kamu. Bahkan sampai saat ini dia memikirkan bagaimana caranya dia bisa membuat kamu mengerti tentang keadaan hidup dia saat ini jauh dari kamu. So, di sini ada Eight of Swords, teman-teman. Ya, ini memang pilihan yang sulit ya, karena hubungan cinta segitiga. Dia sendiri pun tidak rela guys ya, melihat kamu bersama dengan orang lain. Ada perasaan cemburu, ada perasaan sakit. Dia tahu dia salah, dia tahu dia ini apa ya namanya, menjatuhkan dirinya ke dalam penderitaan. Dia ngerti, tapi justru dia akan lebih menderita itu kehilangan kamu. Makanya di sini dia nggak bisa pergi gitu loh. Padahal ada jalan buat dia gitu. Ada kesempatan buat dia. Apalagi kalian ini jauh atau LDR, apa sekarang ini udah nggak pernah komunikasi, padahal bisa aja dia harusnya cari orang lain, tapi tidak dia lakukan di sini. Dengan cara dia tidak mencari kamu, kepoin kamu, berpikir negatif, itu adalah cara dia untuk merawat cinta yang dia punya buat kamu. Dia nggak bisa ngelupain kamu sampai dengan detik ini. Dia memang tidak mau melihat. Kalaupun kalian tidak saling blokir, dia tidak mau melihat status kamu. Dia tidak mau melihat media sosial kamu, karena hatinya dijaga banget supaya dia nggak terluka, nggak ada sesuatu hal yang membuat dia menderita. Biarkanlah dia sendiri seperti itu, menahan rasa sakitnya, rindunya kepada kamu. Dan orang ini ya, sampai dengan detik ini adalah orang yang mencintai kamu, dan sampai saat ini kalian ini tidak berkomunikasi. Dan dia ingin sekali ya berbicara, meminta maaf gitu tentang rasa yang dia punya, dan dia tidak ingin dilarang, bahkan tidak ingin jaga jarak dengan kamu. Ya, asal kamu tahu gitu, dia susah buat ngelupain kamu, susah untuk beranjak pergi dari kamu. Ya, orang ini nggak bisa berbuat apa-apa, soalnya kamu yang jaga jarak. Orang ini nggak bisa ngapa-ngapain, kamunya yang membuat langkah dia itu nggak bisa bergerak ke kamu ya seperti apa yang kamu mau, seperti itu ya. Oke, bagaimana ke depan kalian dalam hubungan? Aku ngelihat di sini ada perjuangan dari dia guys ya, bahwa dia ini tidak akan tinggal diam, tidak akan berhenti untuk mencintai kamu. Bahkan dia di sini akan mewujudkan kerinduannya ini menjadi nyata, bertemu dengan kamu. Dia ingin sekali mendatangi kamu ya. Dia siap gitu, dia siap ingin berjuang. Apalagi sekarang ini aku ngelihat dia udah punya dukungan ya, entah ini dukungan dari orang lain, dari orang tua, dari temannya, ataupun dari dirinya sendiri, dari banyaknya pengalaman yang dia punya dalam perjalanan hubungan kalian ya. Jadi membuat dia ini jadi tambah pinter, punya ilmu gitu ya, bagaimana caranya menghadapi masalah yang ada di dalam hubungan cinta kalian. Apalagi cinta ini dibangun dalam
hubungan yang sudah ada. Jadi dia kayak punya pengalaman ini sama kamu dan itu jadikan pelajaran sama dia dan dia sudah mencoba mungkin pergi dari kamu tapi dia tidak pernah bisa melupakan kamu. Pada akhirnya mungkin awal dia menyepakati gitu loh kepergian kamu, tapi lama-kelamaan justru mendampakkan dia ini sekarang kayak merasa rugi gitu, merasa kehilangan kamu, merasa dia sudah berjuang dari awal gitu ya untuk hubungan kalian dan melihat kamu mungkin ingin berpisah itu tidak akan membuat dia apa ya, kayak merelakan kamu pergi, pasti akan dia cari. Dan aku ngelihatnya di Sick of One di sini ya, dia ini bersungguh-sungguh sama kamu guys. Bahkan mungkin kalau ada kesempatan ataupun jalan ataupun kamu menginginkan dia juga sama seperti dia, mungkin ada pernikahan dalam waktu dekat ini di Six of Wands. Ya, Knight of Pentacle, meskipun kamu diam, jaga jarak gitu ya, tidak komunikasi, tapi perasaan dia sama kamu tetap sama. Pada saat kamu datang, pada saat kamu menghubungi dia, dia tidak akan menolakmu, dia tidak akan mengabaikan kamu, justru dia tunggu-tunggu kamu, dia dengan hati terbuka, dengan tangan yang mungkin juga ya tidak memohon ya, tapi kalau kamu pun kembali untuk datang kepada dia, dia menerima dengan lapang dada ya, dia menerima dengan senang hati, karena memang sampai dengan detik ini perasaannya masih sama sama kamu. Dan itu yang dia rasakan membuat dia itu sampai dengan detik ini pun tidak pernah beranjak pergi gitu loh. Walaupun kamu diam, dia juga tidak melakukan pergerakan itu mungkin dikarenakan kamunya mungkin ya yang ingin menjauh, tapi dia di sini memantau kamu dari kejauhan gitu loh. Ya, dia tidak meminta belas kasihan kamu, tapi dia memantau kalau ada apa-apa dengan kamu, ya dia pasti akan merasakan apa yang kamu sedang alami. Bahkan kalau kamu komunikasi pun, ya dia ingin lebih gitu loh, memperhatikan kamu, memberikan support kepada kamu. Orang ini pengen ngasih kebahagiaan guys ya, mungkin seandainya kalau dia ini adalah orang berada, orang yang berpenghasilan besar, mungkin dia pun juga ingin merawat kamu dengan materi yang dia punya, dengan usaha yang dia punya, karena dia ngerasa dengan kamu itu privacy dia itu jadi lebih baik gitu loh guys ya. Entah kenapa tapi kamu itu memberikan perbedaan di dalam ruang hatinya, ada perasaan nyaman, ada perasaan nikmat gitu ya memiliki kamu, bahkan dia bisa mensyukuri gitu, merasakan cinta yang sebenarnya itu dari diri kamu, dan ini baru pertama kali dia rasakan, dan dia memiliki kamu itu banyak pelajaran yang dia ambil yang membuat dia sampai dengan detik ini tidak ingin meninggalkan kamu. Dia pun juga bertanya-tanya nih, kenapa nih dia pengen banget minta maaf, pengen banget memberitahu tentang unek-unek isi hatinya, itu sebenarnya dia lakukan agar kamu tidak melupakan dia, tidak menjauh dari dia, tidak menjaga jarak dari dia, dan tidak berpikiran negatif tentang dia selama ini. Kenapa dia selalu dan masih mengejar kamu, masih mengharapkan kamu, bukan ingin sesuatu hal yang ada pada diri kamu, bukan ingin meminta apa yang kamu miliki, tapi memang dia ini mencintai kamu gitu. Oke, ada Wheel of Fortune. Kenapa dia ingin minta maaf ya? Karena mungkin ya kesalahan ataupun juga pemikiran kamu yang negatif terhadap dia membuat dia mungkin banyak stuck di tempat, mikir, otaknya pusing mungkin juga ya guys ya, karena mikirin apakah dia ini tidak ikhlas bersama dengan kamu, tidak ikhlas bersama dengan dia. Dia takut gitu loh guys ya, dia takut keberuntungan hidupnya jadi rusak ya, jadi hokinya itu berantakan, dia nggak mau gitu. Selama bersama dengan kamu dia merasakan hoki yang besar, keberuntungan selalu ada menyertai dia, bahkan kebahagiaan sepanjang waktu, sepanjang hari dia rasakan. Saat memiliki kamu itu indah banget dirasa oleh dia, dan ngerasanya kayak beruntung terus gitu loh guys, bukan karena kamu mungkin pembawa keberuntungan, tapi dia mungkin ngerasain bahagia di dalam batinnya ya, mendatangkan, menarik rezeki yang berlimpah kepada dia. Dan itu dia rasakan saat dia memadu kasih dengan kamu. Ya, dia ingin datang guys di sini. Dia ingin datang, dia ingin apa ya, seperti kayak memberitahu kepada kamu gitu loh, bahwa apapun kondisinya kamu gitu ya, dia nggak mau ninggalin kamu. Oke, saat ini memang dia sedang berpikir bagaimana caranya untuk mendekati kamu, bagaimana caranya berbicara dan meyakinkan hati kamu bahwa dengan kamu dia bahagia, bahwa dengan kamu dia sangat
apa ya, membuat dia ini banyak perubahan guys. As of Swords, banyak perubahan guys. Yang tadinya hidupnya ini enggak tertata, berantakan, dia juga nggak pernah berpikir tentang masa depan. Tapi saat bersama dengan kamu, dia bisa menata dirinya, membenahi mungkin juga tampilannya, ya kan, menjaga pola makannya, berpikir yang positif, karena dia pengen terlihat sehat, pengen terlihat bagus di mata kamu, di pandangan kamu, di pikiran kamu, sehingga kamu tidak akan merasakan malu ataupun gengsi bersama atau memiliki dia. Dia banyak berpikir sekali nih, kamu sukanya kayak apa gitu ya, kedemenan kamu kayak gimana sama pasangan, dia selalu cari tahu dan selalu dia pertimbangkan, ada manfaatnya nggak nih kalau perubahan saya ambil. Selalu begitu, karena dia ingin selalu memberikan yang terbaik kepada kamu teman-teman semuanya. Di As of Swords di sini dia banyak berubah ke versi yang jauh lebih baik dari dulu, dari sebelumnya, hanya untuk mendapatkan simpatik atau kasih sayang dari kamu, yang tentunya ini adalah jalan satu-satunya dia ini untuk bisa mewujudkan keinginannya memiliki kamu. Bahkan aku ngelihatnya dia ini meminta maaf tuh ingin menarik belas kasihan kamu gitu. Jadi kayak seakan-akan seolah-olah gitu dia ngomong kayak gitu tuh, kamu, oh kamu tulus banget ya. Jadi kayak kamu tuh nggak bakal ninggalin dia gitu loh. Ya ini pemikirannya dia ya guys ya, melalui As of Swords di sini dengan cara ngebaik-baikin kamu itu ya, itu juga adalah salah satu perjuangannya dia untuk mendapatkan kamu, dan itu juga sudah dia pikirin dari jauh-jauh hari ini akan berhasil atau tidak gitu, akan ada keuntungan enggak, tapi apa ya, dia sama seperti manusia pada umumnya guys ya, baik perempuan ataupun laki-laki, kalau sudah mencintai orang yang dia sayangi dan ngerasa dirinya ini gagal gitu. Gagalnya gini guys ya, karena mungkin dia di antara gitu loh, hubungannya kan cinta segitiga, jadi ngerasa kayak mungkin gue banyak kekurangan, mungkin gue banyak keterbatasan gitu, makanya dia banyak perubahan di sini agar kamu tuh ya seneng, bangga, dan nggak malu-maluin lah. Intinya dia nggak bikin kamu gengsi gitu ya, dia ingin berubah ya. Namun dia juga sama seperti manusia pada umumnya ya, ada perasaan apa ya, kayak pemalunya, ragunya gitu ya, terus ada perasaan nggak enak hatinya, terus berpikiran ya nggak mungkin kamu mau sama dia, atau mungkin juga ngerasa kayak dia datang di waktu yang tidak tepat, membuat dirinya ini juga banyak tidak bergairah guys ya. Mungkin dia mendengarkan banyak gosip, dia nggak mau mencari tahu tentang kamu guys, dia mencoba untuk menutup mata karena dia nggak mau tuh hatinya terluka, membenci kamu, jauh dari kamu, menjauhi kamu, jadi bermusuhan, dia nggak mau gitu loh. Tapi dia sedih gitu loh, kamu nggak mencari dia. Dia emang mungkin sengaja tidak komunikasi nyari kamu karena dia itu ingin tahu apakah kamu akan kecarian dia, ngerasain rindu sama dia gitu ya. Sedang dia sudah lama sekali menunggu, seminggu dia nunggu kamu, mungkin ya kamu nggak ngehubungin dia, mungkin kamu tahu gitu keadaan dia seperti apa, dan dia tahu keadaan kamu yang membuat kamu juga tidak ngehubungin dia, dan di sini dia tidak mau bereaksi duluan. Jadi dia hanya menunggu dengan sabar, melalui intuisinya ya dia mencoba untuk menarik kamu untuk bisa tergerak hatinya memikirkan dia dan mencoba untuk berkomunikasi dengan dia. Emang orang ini sekarang ini guys, yang ingin meminta maaf sama kamu ini lagi sedih hatinya. Yang aku lihat kan di sini lagi dapat keberuntungan ya, mungkin dia habis dapat rezeki besar, yang dia ingat adalah kamu, yang dia ngerasain adalah orang-orang tuh bahagia kalau dapat rezeki ya, dia ngerasa kayak sedih di saat-saat dia punya rezeki banyak gitu ya, terus mungkin juga karir lagi bagus. Kamu udah jauh dari dia, kamu menutup diri dari dia, kamu ngejaga jarak, membuat dia ini terluka di sini. Jadi buat apa gitu, makanya dia jarang mungkin pamer tentang pribadinya ya, tentang penghasilannya, tentang mungkin juga tubuhnya, wajahnya. Mungkin dia punya banyak kelebihan yang bisa dia pamerkan untuk menarik perhatian kamu, tapi tidak bisa dia lakukan. Ya karena mungkin kamu tidak mau melihat dia, tidak mau kecarian dia, dia nganggap buat apa gitu loh. Ya, jadi orang ini saat ini ya guys, bisa dibilang sangat menyayat hati karena dia ngebutuhin kamu banget gitu loh, bahkan rela walaupun
hubungan ini hubungan yang bisa dibilang dia di antara kalian gitu loh. Maksudnya kamu dan dia. Misalkan ya dia jadi orang ketiganya. Tapi jikalau kamu adalah orang ketiganya, dia apa ya? Nggak bisa memutuskan mau milih yang mana. Kedua-duanya itu dia sayang. Demun dia nggak mau jauh untuk yang saat ini sedang dia miliki, ya kamu ya dia gitu ya. Dia nggak mau kehilangan kamu dan dia juga tidak bisa menjauh dengan orang yang sudah lama bersama dengan dia, dan membuat hatinya saat ini benar-benar dilema. Saat dia bersama dengan orang yang udah lebih dulu dari kamu tapi dia nggak merasakan kebahagiaan, ya ingin bersama dengan kamu tapi jarak yang memisahkan dan juga keterbatasan, bahkan juga mungkin eh, apa ya, pandangan kamu yang memisahkan hubungan kalian saat ini. Ya kenapa jadi seperti ini gitu ya. Dan dia banyak melamun guys, banyak merenung gitu, karena selama ini tuh bisa diperbaiki sebetulnya hubungan ini. Bahkan dia juga ngerasa fine-fine aja berada di posisi ini gitu loh. Cuman di kamunya mungkin sudah ada pembatasan, sudah ada pemikiran lebih baik lagi ke depan. Jika berada di posisi seperti ini membuat kamu harus menuntut untuk bisa keluar dari hal-hal yang negatif pada akhirnya gitu ya. Jadi kamu ingin menyelamatkan diri kamu dari beban penderitaan seumur hidup. Ya, ini kita tarik energi. Kalau aku sih ngerasa kamu juga di sini sayang sih, the lovers ya, tapi ini kan cinta rahasia ya. Jadi kamu juga sedih. Gak mungkin cinta rahasia ini akan membuat kamu bahagia. Mungkin itu yang ada di dalam hati kamu, atau dia ya. Ini bisa vice versa ya guys, tapi dia merasa bahagia memiliki kamu. Bahkan bisa dibilang ini kayak susah banget buat kamu juga ngelupain dia. Dan bahkan kamu tadi dengarkan dia ini juga gitu, rela tersakiti hanya apa? Hanya untuk tetap bersama dengan kamu di sini. Dia ngerasa kayak fine-fine aja gitu loh ya. Kamu punya waktu kapan, yang penting jangan memutus hubungan. Dia nggak peduli gitu loh. Kamu mungkin menaruh dia di belakang ya, atau tidak mengutamakan dia, tidak menomorduakan dia. Dia nggak mempermasalahkan gitu. Misalkan ya dia tahu gitu pada hubungan ini ya dia nggak mungkin jadi nomor satu, tetapi dia senang karena dia mendapat perhatian dari kamu, kasih sayang dari kamu, dan tidak diputus hubungan dengan kamu, karena itu adalah tujuan dia ya. Siapa tahu ke depan nanti dia bisa bahagia selamanya bersama dengan kamu. Nah, yang aku lihat seperti itu ya. Nanti dalam waktu dekat ini mungkin juga setelah lebaran gitu ya, orang ini akan menunjukkan perjuangannya kepada kamu. Dan aku melihat hubungan kalian di sini nanti akan seperti ada usaha lah dari dianya untuk bisa mempererat lagi hubungan yang sudah lama ini. Bisa dibilang nggak ada keromantisan gitu ya, masih ada komunikasi, mungkin udah jarang-jarang banget dilakukan, udah jauh banget mungkin waktu yang dilakukan untuk komunikasi, mungkin seminggu sekali, sebulan sekali, tapi ya dia sampai dengan detik ini tidak pernah bisa meninggalkan kamu. Bahkan dia berencana untuk bisa ya mendatangi kamu dan mengajak kerjasama lagi atau menjalin hubungan kembali. Mungkin ada perkataan lagi, mungkin ada planning lagi yang sudah dia susun, yang akan dia sampaikan kepada kamu dalam beberapa hari ke depan ya. Karena ini juga aku ngerasa kamu beban juga di sini karena hubungan ini ya. Di sini mungkin kayaknya jauh banget dari harapan kamu, sehingga kamu di sini merasa kesulitan ya membagi waktu, membagi cinta, yang membuat kamu mungkin juga sebetulnya sangat terpuaskan dalam hubungan ini, merasa senang gitu, merasa memang jatuh cintanya sama dia. Tapi apa daya, ini hubungan cinta yang tersembunyi membuat kamu juga banyak mengeluarkan air mata kesedihan ya. Karena ya pada saatnya kamu kangen, ya satu-satunya yang kamu inginkan adalah pertemuan ya kan. Itu yang terjadi ya di energi kamu saat ini. Seseorang yang sekarang ini lagi kangen sama kamu adalah orang yang sama ya, orang yang masih mencintai kamu, dan hubungan kalian di sini mungkin sudah berada di 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun ya. Dan sampai dengan detik ini dia nggak mau diputus, nggak mau dilepas hubungannya dari ya hubungan semacam ini guys. Kita lihat ya, ini zodiak dari siapa aja. Ada fire sign ya, Aries, Leo, dan Sagittarius. Lalu Capricorn, Virgo, dan
Taurus, lalu ada Taurus lagi, lalu ada Scorpio. Ya ini sih kayaknya cintanya membara ya, lebih ke hubungan seks juga ya, terasa kayak sulit untuk dia mungkin apa ya, kayak mendapatkan kepuasan dari seseorang lain selain kamu. Ada Sagittarius, water sign juga nih, mungkin ya melo-melo dikit dalam hubungan ini tapi menambah kekuatan api cinta di antara kalian ya. Ada Scorpio, Pisces, dan Cancer. Lalu ada Virgo lagi, oke. Earth sign pemegang juaranya ya. Ada Pisces. Ini dia, mungkin kalian sedang merasakan kerinduan yang amat dalam dan sudah terjeda karena Ramadan juga, mungkin karena sudah berkumpul dengan keluarga juga, bisa membuat kayak hubungan kalian ini kok jadi kayak gimana ya, jauh banget gitu loh ya, nggak ketemuan, nggak teleponan. Mungkin itu juga disebabkan karena ya hari raya ya guys ya, dan banyak pikiran-pikiran yang negatif mungkin yang dia saat ini simpan di dalam batinnya karena takut kehilangan kamu. Dan di bottom of the decknya ada Aries. So udah pasti nih cintanya membara. Udah pasti ini nggak cuman hubungan cinta biasa, udah erat banget di antara kalian. Dan apa yang terjadi ke depannya nanti ya aku rasa dia tidak akan meninggalkan kamu meskipun kamu jaga jarak, kayak gitu ya. Oke, ini live fate number 2 ya, ada 3, ada 4, 8, 6, lalu ada 10, 18, ada 2, 23, 26, 28, 12, 6, 24, 9. Dan ada angka 1, dan ini untuk inisialnya guys. Ada di L, V, lalu ada G, ada C, W, M, E, R, Q, H, X, P, K, T, oke, ditunggu. Ada A, ada S, lalu ada J, dan ada Y. Ciri-ciri orang ini guys, ini seusia dengan kamu atau orang ini lebih muda dari kamu yang sedang merindukan ataupun ingin minta maaf sama kamu tentang perasaan hatinya saat ini yang nggak bisa pergi ninggalin kamu ya. Dia berambut panjang sampai pinggang, kalau untuk beberapa mungkin ada yang pendek juga ya, seleher guys, dan rambutnya juga nggak terlalu hitam gitu. Orang ini juga pekerja keras, dia juga orang banyak uang ya, orang mungkin bekerja di instansi pemerintah ataupun juga dia sebagai seorang tentara mungkin ya, ataupun ya pokoknya instansi pemerintah ya, apapun itu. Aku ngerasa mungkin juga ada sebagian dokter atau perawat ya guys ya di sini ya, atau juga mungkin guru, seorang ulama, seorang pembimbing agama ya. Lalu ada seorang pelajar juga, mungkin seorang pelajar, mungkin mahasiswa gitu ya. Dan aku lihat orang ini cukup cerewet atau bawel ya, dia pencemburu banget. Terus juga orangnya energik, orangnya humoris ya. Tapi sekarang mungkin sudah banyak perubahan, dia introvert ya, banyak menyendiri karena kesenangannya itu hanya saat bersama dengan kamu. So, thank you teman-teman yang sudah menonton. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari segala penyakit ya, dari segala musibah. Minal aidin wal faidin buat teman-teman semuanya. Selamat merayakan hari Lebaran. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kalian suka. See you next video. Bye-bye teman-teman semuanya. Semoga teman-teman banyak uangnya ya. Di hari raya Idul Fitri ini diberikan kemakmuran rezeki dan kebahagiaan. Amin. Bye-bye semuanya.